Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk bisa melaksanakan ibadah ketaatan padanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita pernah menjelaskan tentang seorang sahabat yang pada waktunya atau sudah pada tempatnya dia mengambil rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena sesuatu yang sangat mendesak. Ketika dia ditawan dan beberapa hari disuguhi makanan, minuman yang haram, sehingga mereka atau salah satu di antara yang tertawan itu hampir-hampir mati karena kelaparan. Tapi beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad ahallali, Allah telah menghalalkan kepada at-ta'ama wasyarab, makanan dan minuman itu, karena terpaksa. Walakinni, tapi kami, aku, kata beliau, la uridu an us'idal aduwa bi'amali. Saya tidak mau menyenangkan, membahagiakan musuh karena amal perbuatan. Karena kalau dia makan apa yang disuguhkan itu, maka musuh pasti bertepuk tangan, senang. Nah, ini yang selama ini kau haramkan, ini selama ini yang tidak kamu mau. Sekarang dimakan. Sehingga mereka tetap tidak makan. Mereka tetap menolak untuk memakan itu. Padahal tadi ya, di awal sudah kita katakan bahwa sudah pada waktunya, sudah pada tempatnya dia memakan. Saya teringat satu yang dikirim oleh salah seorang guru saya yang selalu mengirimkan berita atau
bahan bacaan. Satu surat berupa WA yang dikirim dari Gaza ke salah seorang ulama di Saudi. Pertanyaannya seperti ini. Bolehkah saya yang sekarang ini butuh gas, mengambil gas yang ada di bawah reruntuhan, yang saya tahu pemiliknya sudah meninggal. Kalau tidak, bolehkah saya mengambil dengan alasan bahwa insya Allah saya ganti. Tapi, apakah kalau saya belum ganti, lalu saya wafat, meninggal, bisa menghalangi saya mendapatkan surga? Coba. Ya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa sudah pada tempatnya, sudah waktunya, dia boleh mengambil. Tapi kehati-hatiannya, kekhawatirannya jangan sampai ada yang dia gunakan yang tidak dibolehkan, sehingga menghalangi dirinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yakin bahwa kami sekarang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman nasr, iman syahad. Kalau bukan kemenangan, syahid. Jangan sampai kesyahidan itu terhalangi dengan utang yang belum saya bayar. Karena tadi, bolehkah saya mengambil karena saya terpaksa? Kami butuh gas. Dan ada gas yang tergeletak di bawah reruntuhan yang kami tahu siapa yang punya. Ya jawabannya pasti boleh. Boleh. Tapi dia mengatakan bahwa kalau tidak boleh. Nah, pertanyaan yang kedua, bolehkah saya mengambil dengan alasan minjam? Winrem. Nah, ketika saya ada kesempatan mengembalikan, mengganti apa yang saya ambil itu kepada keluarga yang masih hidup, karena saya yakin pemilik gas ini sudah meninggal. Tapi saya tahu keluarganya. Dan kalau itu boleh, apakah ketika saya belum mengembalikannya, lalu saya syahid, menghalangi saya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita melihat bahwa orang-orang di Palestina sana sangat jauh dari apa yang disebutkan oleh mulut-mulut nyinyir tuh, yang sering saya sampaikan. Mungkin ada yang pernah mendengar, tapi ini berbahasa Arab ya. Saya melihat video-videonya belum ada yang terjemahkan. Yang menyuruh Abu Ubaidah, salah seorang juru bicara Hamas, menyuruh untuk belajar. Guru Kodiolo. Belajar tuh, wahai Abu Ubaidah, belajar sunnah. Lalu dijawab oleh mereka yang tahu siapa Hamas dan bagaimana Hamas itu. Menjawab bahwa justru kamu yang harus belajar. Belajar dari orang Gaza. Yang Hamas itu tidak menerima kecuali hafiz Quran. Bukan hanya belajar Al-Quran, bukan hanya menghafal Al-Quran, belajar sunnah, dan mempraktikkan sunnah. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka memang belajar.
Nah, salah satu yang mungkin dibaca oleh salah seorang yang mengirim surat pertanyaan tadi adalah hadis dari Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah wa ghairuhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqal ruhul jasad, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min thalath dakhala jannah." Siapa yang terpisah ruh dari jasadnya, ini kinayah tentang kematian. Ya, kalau kita mau artikan lepas, siapa yang meninggal lalu dia terbebas dari 3 hal, maka dia masuk surga. Berhak untuk mendapatkan surga. Apa yang ketiga itu? Yang pertama adalah al-kibar, ketakburan. Ketakburan. Merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih tinggi dari orang lain. Tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, dan menganggap remeh sesama. Ya, itu yang diterjemahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kibru baqarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Ketakburan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap enteng, menganggap remeh sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-dain, utang. Nah, ini yang disebutkan tadi, bahwa bolehkah saya dengan alasan meminjam gas itu, bahwa kalau saya masih hidup saya bisa kembalikan, kalau saya punya kemampuan saya akan kembalikan kepada orang yang saya kenal dari keluarga yang sudah meninggal ini. Kenapa? Karena keyakinannya utang itu membuat syuhada sekalipun, orang yang mati syahid, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, yakni demi Allah maksudnya. "Lau anna rajulan qutila fi sabilillah," kalau sekiranya seorang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, terbunuh, tsumma 'asha, kemudian dihidupkan kembali, tsumma qutila fi sabilillah, kemudian dia mati lagi, terbunuh di jalan Allah, tsumma 'asha, kemudian hidup lagi, tsumma qutila fi sabilillah wa 'alaihi dain. 3 kali disebutkan, terbunuh di jalan Allah, dihidupkan, terbunuh, dihidupkan, terbunuh, dihidupkan. Tapi baginya utang, lam yajidil jannah hatta yuqda alaih, maka dia tidak akan dapatkan surga sebelum utangnya dilunasi. Ini kekhawatiran salah seorang yang kita sebutkan tadi di Gaza itu. Ini bukti bahwa dia paham sunnah. Dia bukan hanya belajar Quran, dia belajar hadis, dia belajar dan dia praktekkan kehati-hatian. Ini jangankan dalam suasana perang, dalam keadaan aman saja kita biasa mengambil punya orang tanpa izin dengan alasan gampang mau dipalsu. Bahaya. Apalagi kalau berbentuk uang. Ya, makanya dalam ayat yang terpanjang dalam Al-Quran tentang muamalah seperti ini, ad-dain itu harus ditulis. Ya, harus ditulis. Jadi kalau ada perjanjian atau ada akad pinjam meminjam, sebaiknya ditulis. Aja tak ada
25. Ya, cedek mua masa. Oh tidak. Saya ingin mengulangi yang ada satu hikayah ya yang pernah saya sampaikan di sini, tapi sudah lama sekali. Saya ingin kembalikan bahwa ada seorang kakek-kakek ya berjalan di satu jalan, tiba-tiba dia kehilangan uang. Kehilangan uang. Dan tidak banyak. Dalam riwayat disebutkan 1 dirham. 1 dirham. Bukan dinar. Ya. Uang perak. Bukan uang emas. Lalu dia berkeliling cari uang. Sampai menangis. Menangis. Semua orang kumpul kerumun. Apa penyebabnya? Ditanya. Koi bahasa taruh magai. Ya. Tabe doiku. Siaga. Saya di dirham. Wah, setahun saya di miliar. Semua orang ketawa. Lalu ada di antara mereka yang mengatakan, saya gantikan 100 kali lipat. Lalu kakek ini mengatakan, oh, bukan segampang itu. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Kalau ada orang yang dapat uang saya, lalu dia gunakan tanpa ya, izin dari saya, ini bisa menghalangi saya dapat surga. Dia bilang seperti itu, bahwa kalau saya sudah diputuskan masuk surga, lalu ada orang dipermasalahkan, dari mana kau dapat itu uang? Saya dapat di jalan, saya ketemu di jalan, musamui gak punah. Tidak. Lalu itu dimintai pertanggungjawaban. Dipanggil orang yang sudah diputuskan masuk surga tadi. Pertanggungjawaban. Muhalalamu. Oh, satu hisab ringan seperti ini itu sangat membebani. Sangat membebani. Menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat itu luar biasa, luar biasa. Begitu kehati-hatian. Begitu kehati-hatian. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah dan selain keduanya, bahwa man faraqal ruhul jasad wa huwa bari'un min thalath, siapa yang terpisah ruh dan jasadnya lalu dia terbebas dari 3 perkara ini, maka baginya surga. Dakhalal jannah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-kibr, kesombongan, ketakburan. Yang kedua ad-dain, utang. Dan yang ketiga al-ghulul, pengkhianatan dari segi materi. Ya, kalau sebagian mengartikan sekarang korupsi, ya, korupsi. Mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Nah, sehingga ada ayat ya, ada ayat bahwa wa ma kana lin nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamah, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan kecurangan, pengkhianatan, ya, yang bertalian dengan ini adalah pembagian harta rampasan perang Badar. Perang Badar. Sehingga ada sahabat ikut perang, tapi dia mengantongi ghanimah, tidak mengumpul. Nabi mengatakan, wa min ahli nar, ahli neraka. Dia mengambil sesuatu yang belum dibagikan. Harus dikumpul dulu. Dikumpul. Kemudian diberikan. Nabi yang membagi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin berkhianat. Tidak mungkin tidak memberikan bagian kepada yang berhak untuk mendapatkan bagian. Kemudian dilanjutkan.
Wa may yaghlul, siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka dia datang nanti di hari kiamat dengan apa yang dia khianatkan itu. Sehingga mungkin ada yang pernah dengar ceramah Satdas Atlatif mengatakan nanti di hari akhir ada orang datang menjunjung ya, Alphard. Ya, kalau dilihat gajinya tidak seberapa, kok bisa beli mobil Alphard? Apa ya, agak jamamu, agak jabatamu, ya siaga gajimu. Ya dari mana Alphardmu? Ada orang yang datang membawa sapi, ada yang datang membawa kambing. Hasil pengkhianatan. Sehingga ya saya biasa mengatakan masih mending ya kalau di zaman Bani Israel itu ada pengkhianatan tertulis di pintu rumah. Ada kesalahan tertulis di pintu rumah. Mapugao si anu. Daripada nanti di akhirat baru muncul semua. Karena tidak ada satupun kecuali ditulis. Dan di akhirat nanti akan bersaksi. Semua termasuk apa yang kita pijak ini, tanah yang kita tempati, itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad fa'ala fulanun kada wa kada ala dhahri fi yaumin kada wa kada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan mengkhabarkan, melaporkan beritanya kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kamu apa kabar bumi kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada satupun sahabat yang berani menjawab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sendiri pertanyaannya. Amma akhbaruha? Qala qad fa'ala fulanun kada wa kada ala dhahri fi yaumin kada wa kada. Sempurna betul catatannya. Si fulan pernah melakukan begini dan begitu di atas punggungku pada hari ini dan hari itu. Semua dilaporkan. Sehingga wajar kalau ada ulama yang mengatakan kalau masih berani berbuat curang, berani melakukan dosa maksiat, cari dunia lain. Ya, yang tidak ada dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diliput. Dan kelak akan diperlihatkan. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ada satu penyebab masuk neraka dan tidak akan keluar. Tidak akan keluar dari neraka. Padahal kalau kita melihat perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini, rentetan ayat ini, biasa. Kecoek-coek nih. Ya. Ikut-ikutan. Ya, saya mau mengaitkan khususnya pada 2024 nanti. Ada pemilihan, ya. Nah, jangan sampai kita salah pilih. Senang sehari, tersiksa 5 tahun. Bahkan sampai di akhirat. Kenapa? Karena kita mengikuti orang yang mengiming-iming kita dengan sesuatu yang belum tentu. Ya, namanya juga iming-iming. Ya. Dijanji-janji. Yang sudah banyak kita saksikan. Janji mutalae. Ya. Nah, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu. Yang di ujungnya wa ma hum biqarijina minan nar.
Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'al 'adab wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya. Berkata orang yang pernah ikut kepada orang yang diikuti. Ikut sabari gara-gara kau. Lalu dia berlepas tangan. Oh, sama persis dengan setan ketika mengajak orang itu kafir. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Ketika orang sudah mengikuti apa yang dirayukan oleh setan itu, padahal itu adalah satu bentuk kekafiran, setan mengatakan inni bari'um mink, saya berlepas tangan. Wala talumuni walumu anfusakum dalam ayat yang lain. Jangan menyalahkan saya, salahkan dirimu sendiri karena Allah menjanjikan sesuatu yang hak, tapi kau tidak ikut. Saya berjanji dan ingkar janji, kamu tahu itu, tapi mau cuek. Lalu orang yang dulu ikut-ikutan itu mengatakan, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum." Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan saya waktu sejenak saja untuk kembali ke dunia, maka saya pasti akan berlepas diri dari mereka. Dia pucoy. Saya tidak ikut lagi. Kama tabarra'u minna, sebagaimana dia berlepas tangan dari kami sekarang. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan amal mereka. Penyesalan. Dia menyesal. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya, kenapa? Karena sebab ikut-ikutan tadi, mengikuti orang yang tidak bisa memberikan kebahagiaan. Jangankan akhirat, dunia saja terkadang tidak. Ya, terkadang tidak. Sehingga saya pernah mendengarkan kesaksian lah ya, kalau kita mau sebut begitu. Sesaleku menjadi tim sukses nah. Dia gagak kuruntu. Lain mata pada tujuan. Makanya ini pentingnya kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengulangi apa yang sudah kita sampaikan. Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun orang semua tidak suka, orang semua benci, maka Allah akan ridha kepadanya dan Allah akan membuat orang yang tidak suka tadi, orang yang tidak ridha kepadanya akan jadi suka. Sebaliknya, man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah, siapa yang mencari keridhaan manusia padahal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi wa asqata alaihi nas. Maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan membuat orang yang tadinya ridha kepadanya menjadi murka, tidak senang. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa mawas diri, terutama dari 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menghalangi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah al-kibar, ketakburan. Yang kedua utang, dan yang ketiga adalah pengkhianatan, al-ghulul. Semoga kita semua, terkhusus bagi yang berbicara, bisa menjaga diri dari apa yang disampaikan. Dan sebelum kita tutup kembali, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 8 ya, Jumadil Awal ya.
Jumadil Ula. Jadi sekarang sudah bulan kelima ya. 3 bulan lagi Ramadan. Tidak terasa. Yang mudah-mudahan doa kita pada bulan ini diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kubur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surganya. Dan kepada saudara dan saudari kita yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya termasuk penyakit, dan terkhusus kepada putri Pak Samsir atau penganci yang kemarin dioperasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan dan kembali pulih seperti biasa. Yang semoga diberi ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Dan semoga kesembuhannya kelak akan memberikan kepadanya untuk beribadah dan melakukan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan dan kesehatan ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan diberi kemampuan dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan semoga dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dan kepada semua jamaah yang masih memberikan sumbangsi apapun bentuknya terhadap masjid kita ini dan kepada semua tempat yang membutuhkan dana dan bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan-kebaikan kita semua dan semoga Allah akan membalasnya kebaikan yang berlipat ganda baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.